Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Mudir Pusat Ma'had Al-Jami'ah dan juga jajaran pengasuh Pusat Ma'had Al-Jami'ah, yang saya hormati para murabbi, yang saya hormati para musyrif, dan juga seluruh mahasantri Ma'had Sunan Ampel Al-Ahli. Salah satu hal yang menjadi tantangan yang cukup berat, yang menjadi pengalaman saya, itu salah satunya adalah irsyadat di hari Selasa pagi. Karena kenapa? Karena irsyadat itu yang dihadapi itu tidak kurang dari 60% itu orang yang dalam kondisi setengah sadar dan setengah tidak sadar. Ada yang menjadi mustami' yang memperhatikan, yang sudah sadar 100% juga banyak, tapi ternyata mayoritas itu dalam kondisi yang pura-pura tidak sadar. Tapi ala kulli hal, kita tidak usah khawatir ya, karena hidayah Allah itu kita tidak tahu datangnya tepatnya kapan, itu tidak tahu. Kadang itu hanya dengar sedikit-sedikit tapi ternyata ingat seterusnya dan diamalkan. Ini kan menjadi sesuatu yang manfaat. Bahkan kadang-kadang itu ada yang sadar mendengarkan tetapi tidak sadar untuk kemudian melaksanakan. Berarti ini hidayah belum masuk, hidayah yang khosah. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah, sebagaimana biasa nih, jadi setiap Selasa pagi ini memang selalu diisi dengan irsyadat secara bergantian oleh para pengasuh di MSAA ini, yaitu rujukan utamanya adalah kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hari ini kita membahas hadis yang ketujuh, yaitu tentang agama adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa li ammatihi. Yang hadis ini maknanya adalah diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Sabdanya Rasulullah, beliau dawuh ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Lalu lanjutannya Tamim Ad-Dari melanjutkan, qulna, kami bertanya, yaitu kami para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman? Nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah, qal lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang artinya adalah agama adalah nasihat lillahi, bagi Allah dan bagi kitab suci Allah, Al-Quran, kitab sucinya, dan bagi Rasulnya, yaitu utusannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi pemimpin umat Islam, dan juga bagi orang-orang Islam secara umum, secara orang-orang awam. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Yang pertama, yang menarik untuk kita angkat dalam konteks penjelasan hadis yang ketujuh ini adalah, hadis ini adalah riwayat sahabat Tamim Ad-Dari. Imam An-Nawawi, kan Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada 42 hadis yang menjadi koleksi Imam An-Nawawi yang kemudian dibukukan dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sebenarnya beliau menghafal sekian ribu hadis, banyak sekali.
Imam An-Nawawi di kitab yang lain yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau ini ketika menjelaskan tentang mengkhatamkan Al-Quran, beliau menceritakan bahwa sahabat Tamim Ad-Dari itu diantara para sahabat yang sering melakukan khataman Al-Quran dalam satu rakaat sholat. Jadi satu rakaat khataman. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi Al-Mukarram Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha itu sering menceritakan, termasuk Utsman ibnu Affan itu setiap malam beliau itu tidak pernah sholat witir lebih dari satu rakaat. Tapi sholat witir satu rakaat itu beliau mengkhatamkan Al-Quran. Ini sahabat-sahabat Rasulullah yang luar biasa. Nah, termasuk perawi hadis ini yaitu sahabat Tamim Ad-Dari. Lalu kemudian isi hadis itu atau matan hadisnya adalah ad-dinun nasihah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa agama itu adalah nasihat. Selama ini kita ini sering memahami bahwa nasihat itu seakan-akan itu adalah tutur kata atau bicara yang isinya menasehati. Padahal dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan ketika Rasulullah ditanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Liman, untuk siapa? Ternyata Rasulullah menjawab, yang pertama, agama itu nasihat untuk Allah. Maka kalau kita hanya memahami secara sempit bahwa nasihat itu adalah sebuah tutur kata yang bijaksana untuk mengarahkan seseorang, maka itu adalah bagian dari nasihat. Sehingga jangan diartikan itu adalah nasihat ya begitu itu. Karena kalau itu diterapkan nasihat kepada Allah, masa seseorang mau menasehati Allah dengan tutur kata, itu kan tidak pas. Ternyata nasihat itu maknanya adalah sesuatu yang dilakukan dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan tujuan berharap sesuatu yang baik dari sesuatu yang kita nasihati. Itu makna nasihat secara umum. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan nasihat agama adalah nasihat, yang pertama adalah lillah. Itu dijelaskan dalam syarahnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Salah satunya ada yang berjudul Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah itu ternyata dijelaskan man an-nasihu lillah, siapa orang yang menasehati kepada Allah. Ternyata jawabannya adalah alladzi yuqaddimu haqqallahi ala haqqil khalqi, yaitu orang yang mendahulukan haknya Allah dengan mengakhirkan atau mengalahkan haknya makhluk. Itulah orang yang an-nasihah lillah. Jadi kalau ada perintah Allah, kalau ada larangan Allah, ini terkait dengan hak-haknya Allah dan menjadi kewajiban kita umat Islam, orang yang sudah mukallaf, maka kalau itu kita dahulukan haknya Allah, maka itulah orang tersebut melaksanakan hadis ini, yaitu ad-dinun nasihah. Yang pertama adalah lillah. Kenapa? Karena kita ini melakukan hal yang baik. Allah itu perintah itu selalu hal yang baik. Allah itu melarang itu demi kebaikan manusia. Allah itu melarang karena ada sesuatu yang membahayakan buat manusia. Makanya kalau kita tarik lebih jauh, ya, kita ini kan dalam setiap sholat itu membaca doa iftitah. Doa iftitah itu redaksinya ada beberapa, termasuk yang paling populer itu kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Lalu ada ungkapan di dalamnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah iktibas. Redaksi itu mengambil dari ayat Al-Quran yang ada dalam surah Al-An'am, yang di pertengahan juz 8 itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi Allah perintah kepada Rasulullah, katakanlah wahai Muhammad, mengatakan apa? Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan semua ibadahku, wa mahyaya wa mamati, dan hidupku serta matiku tidak lain adalah lillah. Imam Al-Ghazali
ketika memahami kata lillah, maka lillah itu memiliki paling tidak 3 hal. Lillah itu apa? Lillah itu adalah milik Allah, lillah itu adalah untuk Allah, maka lillah itu juga karena Allah. Jadi kalau 3 hal ini kita lakukan, maka seluruh kehidupan kita itu insya Allah bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Inilah yang namanya ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, kalau itu mencakup seluruh aktivitas. Tapi kalau seperti sholat, haji, puasa, umroh, zakat, yang itu memang sudah ada tata caranya, sudah ada aturannya, ini namanya ibadah-ibadah yang mahdhah, yang murni. Para hadirin mahasantri rahimakumullah. Lah, sehingga kalau kita tarik lebih jauh, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah menetapkan aturan yang itu demi kemaslahatan manusia. Maka kehidupan seorang muslim itulah yang disebut dengan teosentris. Teosentris itu apa? Sentris itu bicara mengenai pusat. Ya, kalau teo itu ketuhanan, berarti semuanya itu berpusat lillah. Maka yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan petunjuk Allah, yang mana sumber hukumnya tidak lain adalah, yang pertama adalah Al-Quran, baru kemudian Al-Hadis, termasuk yang kita kaji pada pagi hari ini. Nah, nanti yang hadis ini sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kan begitu. Sehingga hadis ini nanti terbagi lagi, ada yang qauli, ada yang fi'li, ada yang takriri, ada yang hammi, dan seterusnya. Ini terkait dengan hadis. Nah, kembali ke konteks tadi itu. Jadi yang pertama, ad-dinun nasihah adalah lillah. Nah, lillah itu apa? Tadi sudah kita jelaskan bahwa orang yang mendahulukan haknya Allah dibanding haknya makhluk, termasuk haknya diri sendiri, kepentingannya diri sendiri, maka dia melakukan ad-dinun nasihah dalam konteks yang pertama. Lalu yang kedua, Rasulullah melanjutkan, tidak hanya lillah tapi wali kitabihi, dan juga terhadap Al-Quran. Maka penjelasannya dalam Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, yaitu syarah dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Orang yang nasihat terhadap kitab suci Al-Quran itu maksudnya apa? Adalah al-imanu bihi wal amalu bima fihi, yaitu orang yang percaya terhadap Al-Quran. Tidak hanya percaya, tetapi juga mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Karena percaya itu ya otomatis dia akan mengamalkan, serta sekaligus dia memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran, termasuk tulisan yang di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran yang kita kenal dengan sebutan Mushaf Al-Quran. Ini termasuk bagian dari penghormatan atau nasihat terhadap kitab suci Al-Quran. Ada satu kisah. Ada kisah seseorang itu diangkat menjadi wali karena penghormatannya terhadap Al-Quran. Ini baru penghormatan level yang penghormatan terhadap mushaf. Jadi suatu ketika ada seseorang yang menemukan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru tulisan Bismillah saja, itu tergeletak di tempat sampah. Kemudian orang ini mengambil tulisan itu, karena di situ ada lafaz Allah, karena di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang itu juga bagian dari Al-Quran. Maka kemudian tulisan itu dipungut oleh orang tersebut, kemudian dibawa pulang, lalu kertas itu diberi minyak wangi. Setelah diberi minyak wangi, lalu diberi tempat yang terhormat sesuai dengan kedudukan lafaz itu. Tidak berserakan di jalan yang memungkinkan terinjak orang lain, tidak berserakan di sampah yang memungkinkan tercampur dengan sampah-sampah yang lain. Akhirnya tulisan itu diambil, ditaruhlah di tempat yang mulia. Sampai suatu malam dia bermimpi, yang di dalam mimpi itu dia mendengar suara, yang suara itu mengatakan, karena engkau telah menghormati dan mewangikan namaku, maka aku hormati dan aku wangikan engkau di hadapan makhluk di muka bumi. Disitulah kemudian orang ini terangkat menjadi salah satu waliullah min auliyaillah. Ternyata jadi wali itu juga caranya macam-macam. Cuman level yang bagus
itu kalau jadi wali itu jalurnya jalur ilmu. Seperti panjenengan semua belajar di ma'had ini, lalu taklimnya serius, kuliahnya serius, nanti cari jalur ilmunya betul-betul mutafaqih fiddin, lalu khosyahnya kepada Allah meningkat. Disitulah nanti Allah akan juga angkat seseorang itu, kalau khosyahnya betul-betul luar biasa, maka diangkat menjadi kekasih di antara kekasih-kekasih Allah. Para adik-adik mahasantri rahimakumullah. Nah, menghormati Al-Quran itu termasuk bagian dari nasihat. Termasuk kalau kita lihat Quran itu maknanya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan. Quran itu adalah bacaan. Tapi bedanya ketika disebut Quran dengan qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau qira'atan itu bacaan biasa, tapi kalau Quran mengikuti wazan fu'lan, ini memiliki makna bacaan yang serius. Sampai lihat, pertama dari sisi bacanya tidak ada bacaan yang diperhatikan betul cara bacanya. Ya, yang sudah lancar suruh ngaji berkali-kali, karena ini bacaan yang serius. Karena bacaan yang serius itu, kalau semakin sering kita baca, maka semakin banyak rahmat Allah yang turun. Lalu informasi di dalamnya itu juga serius, tidak ada kebatilan, tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilum min hakimin hamid. Itu Al-Quran. Maka kalau Anda ingin menjadi orang yang mulia, jangan jauh-jauh dari bacaan yang serius. Bacaan yaitu kalamnya yang maha mulia, kalam yang mulia, kalamullah yaitu Al-Quran. Mocot doa itu sudah bisa. Memang kalau itu dilakukan secara serius, ini akan melakukan pembersihan terhadap hati kita. Masalahnya kan kita ini rutin atau tidak, ini yang jadi masalah. Maka orang membaca Quran, menghormati Al-Quran, mengamalkan isi kandungannya, itu termasuk bagian dari ad-dinun nasihah, yaitu nasihat yang li kitabi. Lalu yang ketiga apa? Wali rasuli, yaitu nasihat kepada Rasulullah. Artinya apa? Kita mengikuti Rasulullah. Tentunya Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah, itu adalah pasti hal-hal yang baik. Karena Rasulullah tidak pernah mengucapkan yang berdasarkan hawa nafsunya. Sehingga Rasulullah tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Dalam surah An-Najm Allah menegaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apalagi sekarang ini kita berada di bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu adalah sebuah bukti yang nyata, termasuk yang dibawa oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril, itu bukti yang nyata, yang kebenarannya mutlak, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan Rasulullah juga itu. Ini kebenarannya mutlak dan tidak bisa dibantah. Kalau kalian baca Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai sejak beliau lahir, berarti sebelum diangkat menjadi Rasul, itu sudah luar biasa. Tidak ada celah sedikit pun, tidak ada sesuatu pun yang itu dinilai sebagai cacat terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada syahadah rabbaniyah, Allah mengakui akhlak Rasulullah yang luar biasa, sebagaimana dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalu kemudian nasihat kepada siapa lagi? Wali a'immatil muslimin, kepada para pemimpin umat Islam. Jadi pemimpin umat Islam adalah orang yang dipasrahi untuk mengurusi urusan umat. Selama apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang sesuai dengan ajaran dan sesuai dengan perintah Allah, maka kita harus mentaatinya. Itu adalah bagian dari nasihat kepada para pemimpin. Dan yang terakhir adalah nasihat kepada orang awam di antara orang-orang muslim. Artinya apa? Lah yang bukan ulama, bukan pemerintah, bukan apa-apa, tapi orang-orang biasa, kita juga harus memberikan nasihat. Sehingga nasihat itu apa? Kalau dalam hal ini, maka bolehlah kalau kita maknai nasihat itu adalah bisa jadi perilaku yang kita contohkan lalu ditiru orang menjadi baik. Tutur kata yang baik yang disampaikan agar diikuti oleh orang lain. Kenapa? Karena dalam nasihat itu terkandung ada harapan kebaikan yang akan dilakukan dari orang yang kita nasihati. Sehingga nasihat itu harus disertai dengan bijaksana. Karena kalau hanya jujur saja lalu menasehati orang, ini kadang-kadang tidak tahu tempat, sehingga orang merasa dipermalukan. Itu justru tidak tepat.
Maka cara menasehati orang secara umum itu adalah bagaimana kita ini mengajak orang di jalan Allah, sebagaimana ajaran yang ada dalam surah An-Nahl dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu dengan cara pendekatan hikmah. Baru kemudian wal mau'izatil hasanah dan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ini semua kita lakukan, maka sesungguhnya kita sudah melakukan nasihat kepada Allah, kepada kitab suci, kepada Rasulullah, dan juga kepada masyarakat secara umum. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjalankan agama ini sebagai ad-dinun nasihah, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan membimbing langkah kita sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah, kalau sudah menjelang acara inti yaitu salam, ini sudah banyak yang tersadar. Terbukti sudah banyak yang meninggalkan lokasi acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.